Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'ihim minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kama banu khususan wali hadza kitab Syekh Shalih bin Abdullah bin Sa'id al-Khudri al-Syafi'i Syekh al-Allama Muhammad Nawawi al-Albani al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun pasal fi bayanil istihalati wal muttahiril muhili. Pasal yang menjelaskan tentang perubahan dari najis menjadi suci. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang asalnya najis tapi bisa berubah menjadi suci. Alladzi yadhuru, yaitu yang menjadi suci. Huwa, lafal yadhuru itu min babai qatala wa qoroba, dari kata toharo yadhuru, qatala yaqtulu, qoroba yaqrobu. Itu bahasan ilmu sorof namanya. Artinya yang disebut dengan yadhuru itu adalah, itu pakai fa apa kof? Kof ya. Yang kof, tiada, maksudnya tiada kotor. Waya beroa, dan bebas dari najis. Minan najasati, dari najis. Salah satu itu ada tiga. Berarti ada tiga benda najis yang bisa berubah menjadi suci. Apa saja itu? Ahaduha, yang pertama al-khomru, khomer, arak. Kalau di daerah Lamongan itu toak. Kalau orang timur sopi. Kalau orang Kebumen ciu. Kalau vodka mah minuman ini sudah apa namanya, impor ya. Ini yang minuman tradisional itu loh, ciu ya. Iya, kalau daerah Lamongan, Tuban itu namanya tua. Yang dari itu loh, lontar itu loh. Aren. Bukan aren, Pak. Iya bener aren ya. Siwalan kalau orang. Kalau orang daerah Ambon apa namanya sopi. Apa tadi? Kalau orang Jawa Timuran apa? Ciu. Ini yang pokoknya yang tradisional, yang bukan olahan pabrikan, bukan. Yang pokoknya minuman yang memabukkan tapi yang tradisional. Kalau kadang yang dari tape itu berem apa yang dari anggur. Khomer, bahasa umumnya khomer. Khomer itu kan hukumnya najis. Makanya orang yang minum khomer ya sama aja minum benda najis. Yang hati-hati, kalau saya dulu kalau beli jamu itu untuk hati-hati, saya kadang bawa gelas dari rumah. Karena nggak menutup kemungkinan biasanya tukang jamu itu kan yang jual minum-minuman gitu kan ya. Nah, kayak anggur itu. Iya pokoknya jenis itulah. Sementara dia kalau ngaduk kan pasti di gelas ini kan. Iya.
Lah kalau gelas itu nyucinya suci, oke lah. Lah itu kan nyucinya cuma di ember kecil, pakai apa? Plastik, kucek, apa ya bersih. Ya secara dohir kasat mata sih kelihatannya iya, cuman kan nggak memenuhi syarat kan air seperti itu. Lah maka kalau saya pribadi biasanya kalau dulu pengen beli jamu, ya bawa gelas dari rumah, aduk di sini. Saya hanya untuk ikhtiyat itu hati-hati. Atau enggak ya bawa gelas plastik, ya gelas aqua, malah lebih aman daripada gelasnya dia. Takutnya habis buat minum itu minuman yang mabuk itu kan dihukumi najis. Nah kalau itu terus gelasnya kita yang pakai berarti kan ini masih ada najis. Nah, kalau najis masuk ke dalam badan kan repot. Kalau di luar dicuci, kalau di dalam memang agak ya diminum. agak susah juga. Sekarang kan sistemnya sistem mixernya itu mixer. Kalau kita mau ya bawa sendok dari rumah, gelas sendok. Enggak kan apa namanya itu? Kalau saya kan nggak diaduk aja. Pokoknya ini Pak ditaruh di sini aja. Oh nggak diaduk. Ya sebentar nyampe rumah saya aduk sendiri. Oh iya. Untuk hati-hati. Ya siapa tahu ya kalau kita yakin itu bersih ya nggak apa-apa. Yang penting yakin. Tapi kalau saya pribadi nggak yakin karena melihat cuciannya. Kecuali kalian tukang jamu mangkal ya. Tukang jamu mangkal yang punya depot gede itu mungkin tempat cucinya kan yang pakai wastafel. Mungkin disuci. Cuman kalau yang lilin atau mungkin yang dulu biasanya kan ada yang nangkring di atas got gitu kan tempat cuciannya cuman ember kecil cuman pakai plastik beres. Nah itu airnya kan nggak memenuhi standar untuk mensucikan. Kalau membersihkan mungkin, tapi mensucikan enggak. Lah kalau tukang jamu kayak di depan itu kan tempat cuciannya dia punya wastafel yang di sana tuh, yang samping harapan mulia kesana dikit tuh. Nah itu saya lihat, saya perhatiin, ada wastafelnya. Terus yang dulu sebelah sono cuma bentaran tutup lagi. Itu saya perhatiin ada wastafelnya, berarti dia nyucinya airnya ngalir. Nah kalau air ngalir ini mensucikan. Kalau yang cuma di ember hanya membersihkan tapi tidak mensucikan. Padahal itu termasuk minuman yang najis. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram dan setiap yang itu dihukumi najis. Nah, tetapi khomer itu tadi ini kan bahasan khomer bisa berubah menjadi suci. Bighairi ta'in, tanpa huruf ta, khomroh kalau huruf ta belakang tidak ada taknya. Wahia yaitu kullu muskirin. Khomer itu adalah kullu muskirin, setiap yang kalau diminum mabuk. Walau min nabidhit tamri, walaupun itu dari sisa-sisa tamar, anggur. Ai minal matruki minha, yaitu dari sisa-sisa anggur mungkin yang fermentasi apa bahasa kerennya. Hatta yashtadda, sehingga rasanya itu keras, makanya disebut minuman keras. Nyengat itu kan keras ya, nyengat. Awil kosobi atau tebu gula berarti kan ya. Awil asali atau madu, au ghairiha atau sejenis dengan tebu dan madu. Kalau itu entah diproses atau diapa kemudian jadi minuman yang memabukkan, yaitu termasuk khomer itu tadi. Muhtaromatun, ada yang jenis muhtaromah. Muhtaromah itu artinya khomer tapi diniati baik. Maksudnya begini, kanatil khomru muhtaromah itu adalah apabila khomer arak, wahya allati usirat, yang diperas biqasdil khalliyati, dengan tujuan untuk membuat cuka. Aula biqasdi syai'in, atau tidak ada tujuan apa-apa, ai allati asaroha al-kafiru, walaupun yang memeras itu bukan orang Islam alias orang kafir.
amla atau tidak, wahya allati usirat bi qasdil khamriyati, tidak muhtaromah, yaitu yang memang sengaja diperas bi qasdil khamriyah, memang tujuan untuk membuat arak atau toak apa khamr itu. Wa kanal asiru, dan yang memeras itu musliman walaupun dia seorang muslim. Wa yajibu, dan wajib iraqatuha, membuang itu, hina idin, seketika juga, qabla tahallal, tahallal, sebelum berubah menjadi cuka. Misalnya begini loh, ini contohnya maksudnya begini. Ada orang yang meres anggur atau yang sejenis itu, tapi memang tujuannya untuk bikin khamr, maka itu dari awal sudah dihukumi haram. Maka kalau kita tahu ya wajib dibuang. Tapi kalau nggak ada tujuan apa-apa, misalnya kayak orang bikin tape itu ya, kalau taruh di yang kalau orang Bugis itu kan tape dibikin bulat-bulat gitu ya, taruh di mangkok atau taruh di kayak gitu tuh tempat itu. Lah itu kalau dibiarin sehari 2 hari, lama-lama kan ada airnya. Lah tapi air itu kan memang awalnya bukan tujuan untuk khamr, yang dibikin itu tapenya, tapi itu ada dengan sendirinya. Maka itu ya ora apa-apa. Tapi kalau diminum mabuk ya jangan, kan gitu ya. Katanya kalau diminum sampai mabuk ya, katanya ya. Puyeng ya mabuk, puyeng dari mabuk. Ya kullu muskirin, yang setiap yang memabukkan itu. La khamr itu bisa bisa suci idza takhallalat binafsiha, ketika ia berubah dengan sendirinya. Misalnya ada orang punya toak, punya anggur, diantepin aja tanpa dicampuri benda apa-apa, lah kok kemudian berubah menjadi cuka, maka itu suci dan boleh, tidak haram, tidak najis. Kalau cuka yang buat bakso itu prosesnya dari apa itu? Ya kan di bakso itu kan ada yang botol kecil itu kan, yang putih itu ya. Nah itu prosesnya dari apa itu? Apakah itu? Dari cuka itu cuka. Iya cuka yang itu biasanya dari beras itu. Dari beras. Beras. Ya berarti kan difermentasi apa gitu ya? Apa diapain? Kan ditumbuk di ini baru fermentasi itu. Ya iya fermentasi kan. Kalau itu misal toa atau apa sejenis itu, atau ciu atau apa tadi, yang ditaruh aja terus lama-lama berubah menjadi cuka tanpa dicampuri apa-apa, maka ini berubah menjadi suci asal tidak dicampuri apa-apa. Misal kita punya teman baik yang hobi mabuk, nah kita nih saya kasih hadiah, awas lo kalau nggak dibawa pulang saya hajar. Kita menghormati teman kita, bawa pulang, begitu taruh di rumah ditepin aja sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi dibiarin aja nggak dicampuri apa-apa. Lah kok lama-lama berubah menjadi cuka, maka itu hukumnya suci. Nah di situ al-khamru idza takhallalat binafsiha, khamr kalau berubah dengan sendirinya maka itu hukumnya suci. Ai artinya min ghairi musahabati ainin, tanpa dicampuri apa-apa. Tapi kalau dicampuri apa-apa, misalnya dikasih gula atau dikasih apa, yo najis, enggak boleh. Kalau berubah dengan sendirinya, lah fahiya tahiratun, maka itu hukumnya suci. Tahirah, suci. Kalau cuka tadi itu dari beras aja, digiling gitu. Kalau dulu nggak tahu ya sekarang. Yang sekarang nggak tahu ya prosesnya dari apa ya. Kalau dulu Pak Satan kan taunya jual doang sih ya. Kalau dulu saya tahu itu dari aren juga Ustaz. Dari aren ya. Dari aren yang kayak itu tuh apa tuaknya. Nah iya tuaknya kan. Nah, dari gitu juga saya dulu. Lah ya kan itu kan didiemin aja kan. Nah itu tanpa dicampuri apa-apa berubah menjadi cuka, maka itu hukumnya suci. Nah iya, kalau dicampuri gula atau dicampuri apa yo malah nggak boleh.
Li'anna illatan najasati, karena alasan kenajisan al iskaru yaitu membuat mabuk, wa qad zala sungguh telah hilang. Ilatnya atau alasan diharamkan itu kan bikin mabuk. Nah kalau bikin mabuknya udah enggak, maka berubah menjadi suci. Kalau zaman dulu pakai aren tadi. Iya, aren. Itu pas saya soalnya dibikin dulu. Ada ya? Nenek-nenek. Nah, yang bikin cuka itu kan? Iya. Tapi sama dengan cuka yang sekarang itu. Sama, asli. Sama ya? Iya. Nah, iya, berarti ya itu memang yang dimaksud ya itu mungkin. Iya. Cuka kan untuk yang dibikin toa kan sama kan bahannya? Sama. Cuman kalau diantepin, dibiarin sekian waktu, kemudian berubah menjadi cuka, maka itu hukumnya suci. Wali annal asira, karena sesungguhnya orang yang meres itu ghaliban pada umumnya la yatakhallal, tidak akan berubah illa ba'da takhammur, kecuali sesudah menjadi khamr. Artinya kan jadinya coka itu setelah melewati jadi khamr dulu. Kan jadi air aren, air aren ya? Iya. Air aren kan lama-lama jadi khamr dulu. Setelah jadi khamr dibiarin lama-lama jadi cuka. Prosesnya kan seperti itu. Walau lam nakul bitoharati, maka kalau tidak berubah, tidak dicampur bitoharati dengan benda suci, misalnya kayak dikasih gula atau dikasih kopi apa biar misal araknya bau-bau kopi umpama. Ittihadha khalli minal khamri, yang dicampurkan perubahan ke khamr itu wa huwa halalun ijma'an, maka itu hukumnya halal ijma'an, semua ulama sepakat. Asal berubahnya itu tidak dicampuri benda lain, walaupun benda yang dicampuri itu benda suci. Yes, pokoknya murni cuma itu tok, maka itu halal. Wayat huru dan suci, dan nuha botolnya, tempat menaruhnya. Ma'aha yang buat naruh itu tadi, khamr yang berubah jadi coka itu tadi. Wa in ghallat, walaupun meluap, binafsia dengan sendirinya, hatta irtafa'at, sampai ke atas. Nah, kalau meluap kan kayak keluar busa terus ke atas itu ya. Nah, kalau itu berubah dengan sendirinya, maka yo halal, kan dikonsumsi buat itu bakso tadi ya, atau buat olahan makanan lain kali ya. Buat pempek, juga. Buat pempek ya. Iya. Saya taunya buat bakso doang. Yang bukan ahli masak ya nggak ngerti. Yang ahli masak yang buat pempek ya, buat bumbunya itu, buat kuahnya itu. Kuahnya. Nah iya, kalau udah berubah jadi cuka dan berubahnya itu tanpa dicampuri apa-apa, maka hukumnya suci dan halal. Watanat jasad, dan dihukumi najis biha, sebab itu kalau wasafaukoha, kalau yang meluap, misalnya kayak apa seperti kalau dikocok kan ada busnya itu. Nah, yang busnya itu malah dihukumi najis tuh. Yang busanya, gasnya ke atas itu loh. Itu malah dihukumi najis. Itu watanat jasu dan dihukumi najis biha, sebab itu kalau wasa fauqoha. Kalau wasa itu kan yang kalau orang Jawa bluber, muntuk. Orang Indonesia nya apa itu? Busanya itu kan luber muntuk ke atas, nah itu malah dihukumi najis. Bighairi ghalayaniha min danniha, yang keluar dari tutup kepala itu dari botol itu. Amma idza takhallalat, amma adapun idza takhallalat, ketika berubahnya itu bimusahabati ainin,
dicampur dengan benda lain, wa illam yu'sir wa illam yu'assir, walaupun nyampurnya itu tidak berpengaruh apa-apa, kahasotin seperti kerikil, fala tadhuru, maka itu tidak suci. Yes, dia enggak dicampuri apa-apa, kalau dicampuri malah hilang kesuciannya. Litanat jusiha, karena najisnya itu ba'da takhalliliha, setelah berubahnya bil aini dengan sendirinya, allati tanajjasat biha qabla tahallul, yang itu najis sebab adanya kerikil qabla tahallul, sebelum berubah menjadi cuka. Intinya khamr yang dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, kalau berubah dengan sendirinya tanpa dicampuri apa-apa, maka itu hukumnya suci dan halal, boleh dikonsumsi. Benda najis awalnya tapi berubah menjadi suci. Ini kan pokok bahasan kan itu. Wasaniuha, dan yang kedua, kalau yang pertama tadi khamr bisa berubah menjadi najis kalau berubah dengan sendiri. Khamr yang awalnya najis bisa berubah menjadi suci dan halal apabila berubah dengan sendirinya tanpa dicampuri apa-apa. Wasaniuha, yang kedua, jildul maitah, kulit bangkai. Misalnya mau korban sapi harganya 30 juta, mati kan, bangkai kan namanya. Lah kalau bangkai begitu, kulitnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya diseset dulu, diambil kulitnya, entah mau dibikin buat ini loh, gedung, bikin sendal, bikin sepatu. Nanti ada itu, kalau untuk dikonsumsi boleh enggak? Ini kan bahasanya dari yang najis. Nah, kalau sapi udah bangkai itu kan hukumnya najis kan. Tetapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara wajildul maitati yasaniuha, dan yang kedua jildul maitati, kulit bangkai, idza dubiha, apabila disamak. Disamak itu apa namanya, kulit hewan dimasukkan ke drim atau apa, dicampuri benda-benda yang pahit. Kalau orang kampung dulu pakai gamping. Gamping apa orang sini ya? Kalau dulu orang bangun rumah, selain semen, pasir, itu ada gamping itu. Kapur, iya kayak kapur gitu nih. Belinya itu dulu brongkolan gitu, kalau disiram air, bus. Nah, itu orang nyamak kulit itu pakai benda-benda yang pahit, entah kapur, entah dulu kalau itu ya brutowali, mauni, pokoknya cempulungin ke situ. Kemudian dikasih air, direndam berapa hari, bisa 2 hari, 3 hari, atau mungkin seminggu atau apa. Nah, itu namanya disamak. Ain dabago, artinya disamak, walau biwuku'ihi binafsihi, walaupun jatuh dengan sendirinya. Maksudnya benda-benda yang pahit itu tidak sengaja dicemplungkan ke situ, jatuh dengan sendirinya. Misalnya ada burung berhenti berak di situ, ayam berhenti berak di situ. Yes, pokoknya benda-benda itulah. Au bi'il qaihi ala dabi, atau sengaja dijatuhkan atau dilemparkan oleh orang yang menyamak. Au ilqa'idda bi alaihi binahwi rihin, atau benda-benda yang di sekitarnya ke bawah angin. Terus pokoknya benda-benda apa aja dicamplungin ke situ, setelah sekian hari nanti diangkat. Lah itu namanya disamak. Wa maksudud dawi, dan maksud dari nyamak itu adalah naz'u fudulihi, menghilangkan apa itu fudul, itu gaji. Indonesianya apa? Lemak. Kan kalau kulit diseset kan pasti tetap aja ada ya yang nempel-nempel itu, lemak, gaji atau apa.
Lah tujuannya disamak itu loh biar hilang. Lah itu biar cepat hilang itu pakai benda-benda yang pahit itu tadi. Wahya rutubatuhu, wahya yaitu rutubatuhu. Apa ya? Kalau orang Jawa dulu kerendel. Ya kalau apa namanya itu tadi lemak itu kan nempel gitu, kalau bersihin kan susah itu. Lah itu maksudnya itu loh. Yang itu malah allati yufsiduhu, yang bisa merusak kulit, yang merusak tulang atau kulit itu tadi loh. Kalau lemak itu enggak dibuang justru malah merusak kulit. Baqauha, tahan lamanya kulit, bisa rusak kalau gaji-gaji itu tidak dibuang. Lah buangnya gaji itu dengan cara disamak. Lah disamak itu maksudnya tadi dimasukin ke satu tempat, dikasih air, kemudian dikasih benda-benda yang pahit itu tadi. Wa yutayyibuhu nas'uha, dan kemudian dibersihkan setelah mengangkatnya. Bihausu launuki'a fil ma'i, sekiranya seandainya diletakkan di situ di dalam air, lam ya'ud ilaihin natanu wal fasad, tidak akan bertahan lama bau anakan. Natan itu artinya bau, tapi jadi nama orang ya. Saya pernah dengar nama orang namanya Natan. Natan itu artinya bau yang, ya itu loh, kalau kayak daging yang lama, apa misalnya kayak enggak dimasukin kulkas, baunya bau basi kecing apa namanya. Nah ya itulah bau yang nggak sedap itu. Nah itu bahasa Arabnya natan, jadi nama orang. Wadzalika innama yahsulu bihirrifin, wadzalika, dan menyamak itu, innama yahsulu bisa berhasil, bihirrifin ay mayal dahul lisan, yang nggak enak untuk di lisan, ya kayak gamping apa ya enak nggak enak ya, kuait, betir. Biharafatihi inda dzauqihi, karena panasnya atau pedasnya inda dzauqihi ketika dirasakan. Nyamak itu walau kana najisan, walaupun dicampur dengan benda najis, kadir kitoirin, seperti kotoran burung, kotoran ayam Pak Idris. Kalau nemu bangkai mati, ambil kulitnya, campurin aja kotoran ayam, kotoran bebek, cemplungin jadi satu. Loh itu malah jadi, kalau makanya kotoran dicampur kotoran lama-lama berubah menjadi suci. Kalau rumusnya kemarin min kali min, min kali min sama dengan plus. Kan benda najis tadi kan, bangkai, dari bangkai asalnya ditambahi benda najis, ditambahi kotoran hewan macam-macam, lama-lama tapi malah berubah menjadi suci. Masalahnya makanya mau enggak gitu doang. Lah ini untuk dimakan apa untuk diapa, kan belum batasan, belum nyampe ini. Hanya bahasanya itu kulit berubah menjadi suci. Lah namanya suci, entah dipakai buat sendal, dipakai buat dompet, dipakai buat jaket. Lah kan bisa. Lah kalau nemunya bangkai nggak disamak dulu kok langsung dibikin jaket, ya najis, dipakai buat sholat nggak boleh. Mana tadi? Au arian anil mak, atau sesuatu yang kering dari air. Terus semuanya benda-benda yang panas, pedas, cuamrungin yang enggak karuan tadi. Li'anna dabla, karena sesungguhnya menyamak itu ihalatun, merontokkan tadi itu bekas-bekas apa namanya, gaji, lemak. La izalatun, bukan menghilangkan najis, bukan, tapi untuk menghilangkan lemak itu tadi. Fayadhuru, maka berubah menjadi suci, dzalikal jildu, kulit tersebut, al madhuhu, yang disamak, zahiron, secara zahirnya.
Jadi kulit yang disamak itu justru malah berubah menjadi suci, walaupun benda yang diambil dari bangkai itu tadi. Wa huwa ma dhahara min wajhaihi, yang dimaksud zahir itu adalah apa yang tampak dari dua sisi. Nah, kulit itu kan dua sisi kan, sisi luarnya sama sisi dalam. Nah, ini semuanya menjadi suci. Wa batinan, dan bagian dalam. Wa huwa ma law syaqqa lidhahrin, kalau seandainya sulit untuk bagian luarnya. Wa yabqa bandan tibaihi mutanajjisan. Wa yabqa, dan tetap dan tibaihi, setelah disobek, mutanajjisan, itu mutanajjis. Atau misalnya ketika kok belum kelar itunya, kok disobek kulitnya atau dipotong, maka bagian dalamnya kalau masih ada kayak tadi itu lemak-lemak, itu namanya mutanajjis. Kalau mutanajjis itu sesuatu yang suci asalnya tetapi kena benda najis. Fayajibu, maka wajib ghusluhu, mencucinya, bil ma'i, dengan air, litanajjusihi, karena najisnya itu, bidda bihi, sebab yang nyamak, an najis, yang najis, awil mutanajjisi, atau kena benda najis. Fala yusalli alaihi, maka tidak boleh sholat di atasnya. Misalnya kulit yang nyamaknya belum beres tadi, kok langsung dijemur dipakai buat alas sajadah, ya gak boleh. Wala fihi, dan di dalamnya qabla ghuslihi, sebelum mencucinya. Kan kulit yang disamak itu tadi, misalnya udah direndam beberapa hari, belum dicuci kok langsung diangkat digelar buat sajadah, itu hukumnya masih najis. Wong yang dicemplungin tadi kan ada tai burung, ada macam-macam lah, makanya najis. Tapi kalau sudah dicuci bersih, baunya semua hilang, bau gamping hilang, bau kapur hilang, maka boleh dipakai buat alas sajadah dan lain-lain. Wa yajuzu, dan boleh bai'uhu, menjualnya. Boleh dijual Pak Eman. Itu kalau nemu bangkai misalnya. Qablahu, sebelum dicuci, malam yana min dzalika mani'un, selama tidak ada yang menghalangi kebolehan menjualnya. Bi an kana fihi najasun, seperti adanya benda najis, yasuddu, yang menutup, al furoja, lobangan, kasya'rin lam yulaqad dabihu, yang tidak mungkin untuk dicuci. Nah, itu baru. Wala yahillu, dan tidak halal, akluhu, memakannya. Enggak boleh dipangan Pak Eman. Kalau dipakai buat jaket boleh, dipakai buat sepatu boleh, tapi dimakan Boleh buat eman aja. Sawaun kana, sama saja itu kulit, min makulil lahmi, dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, misalnya kulit sapi. Au min ghairihi, atau hewan yang enggak boleh dimakan. Kucing ini kan enggak boleh dimakan. Misalnya ada kucing mati, diambil kulitnya disamak. Kurang kerjaan temen ya. Lah umpama mau dibikin pajangan itu loh. Kan kadang ada orang yang majang apa itu kulit macan. Itu kalau enggak disamak itu najis. Ya harus disamak dulu. Atau mungkin hewan-hewan yang nemunya bangkai, misalnya kayak macan atau apa, lah yang di air keras itu loh. Lah itu kan supaya itu menjadi suci ya disamak dulu ya. Cara nyamak yaitu direndam pakai benda-benda yang kayak itu tadi. Selama sekian hari, setelah itu diangkat baru dicuci. Lah itu baru berubah menjadi suci. Atau mungkin yang apa yang buat rokok itu? Cangklong ini misalnya kan apa dari apa gajah? Gading, katanya gading. Gajah ya? Iya. Gajah kan nggak boleh dimakan ya? Apa boleh? Makan.
Ada udah pernah makan. Ya kan nggak boleh dimakan kan? Ada udah pernah makan cabai nggak boleh. Kan ya nggak boleh kan? Lah, gadingnya itu kan yang sesuatu yang diambil dari hewan yang nggak boleh dimakan. Lah supaya itu bisa dimanfaatkan, caranya ya dengan disamak itu tadi. Disamak itu tadi. Kayaknya jarang sih yang Ya? sama, kayaknya jarang langsung diambil langsung bikin campur. Ya, iya. Ya kalau cuma dicuci tok nggak bisa menjadi suci dan disamak dulu baru disuci. Wallahu alam disamak itu tujuannya apa? Mungkin secara medis, secara ilmu kesehatan mungkin ada alasannya. Wong setiap sesuatu yang diajarkan oleh Islam itu setelah diteliti secara medis ternyata yo benar kan? Seperti orang niup minuman nggak boleh. Terus apa? Ya kan orang minum minuman itu. Ya kalau dulu kan pokoknya para sahabat ya siap ya Rasul begitu kesini kan diteliti. Lah sementara kulit binatang atau kulit bangkai, kalau kulit binatang yang disembelih dengan halal nggak perlu disamak. Kayak siapa bari Selamat itu kan disembelih dengan cara halal kan? Disembelih dengan cara halal itu kulitnya halal, mau disamak mau enggak ngaruh. Ini yang dimakas adalah yang diambil dari bangkai, dari hewan yang mati dengan sendirinya atau disembelih tapi tidak benar cara nyembelihnya, maka itu menjadi bangkai. Lah, bangkai itu akan bisa menjadi suci, diambil kulitnya, kemudian kulitnya itu disamak tadi dulu. Amma jildul muzaki, adapun kulit hewan yang disembelih ba'da dabghihi, setelah disamak, fayajuzu maka boleh akluhu memakannya. Kalau kita mau udah sering ya Mbak ini ya Mbak. Boleh Mbak. Halal. Hewan yang disembelih dengan benar maka kulitnya boleh dimakan. Tapi di situ ada malam yadur, selama tidak membahayakan. Kalau membahayakan, konon katanya kulit ayam itu ya. Saya pernah nonton di YouTube sih. Kulit ayam itu kan ya halal ya. Tapi katanya kalau dikonsumsi dalam berlebihan itu menyebabkan entah penyakit apa lupa saya. Kolesterolnya tinggi. Kolesterol ya? Ya, pokoknya saya pernah nonton di YouTube aja itu. Gurih lah iya, sama dagingnya enakan kulitnya. Lah kalau hewan yang disembelih dengan cara halal maka fayajuzu akluhu, boleh memakan kulitnya itu malam yadur, selama tidak membahayakan. Tapi kalau hewan yang mati bangkai tadi hanya boleh dipakai, bukan untuk dimakan. Misalnya kan punya sapi mati itu kan kulitnya lebar kan, sayang kalau dibuang ya. Diambil kulitnya bikin sepatu, bikin dompet, bikin semacam-macam. Apalagi pengrajinnya seneng. Dagingnya bau ke binatang. Dagingnya buang. Qauluhu, pendapat ucapan dari penulis kitab ini, jildul maitah, yang dimaksud dengan kulit bangkai. Khurija bihi asy'aru, dikecualikan adalah asy'aru rambut, wasuf bulu, wal wabaru dan apa itu? Sejenis kayak suwiwi, Indonesia ini apa suwiwi? Sayap. Walahmu daging. Ini kalau bulunya, rambutnya, sayapnya, yo nggak boleh. Semuanya tetap najis, yang boleh cuma kulitnya. Lihat minta siriha bil intibagi, karena tidak adanya efek sebab disamak. Maka kalau dagingnya, bulunya, kulitnya, sayapnya tetap sama hukumnya najis. Yang boleh diambil dari bangkai itu adalah cuma kulitnya. Wa ammal jildu, adapun kalau kulit lulang,
Kalau orang Jawa lulang. Kalau orang Betawi kulit aja ya. Iya. Sama kulit. Fayata'assaru maka ada efeknya, ada bekasnya beda bagi sebab isamak. Yang takilu karena untuk memindahkan min tabi'il luhum ila tabi'is siap, karena dimanfaatkan dari dulunya membungkus daging dipakai untuk baju. Kulitnya itu ada manfaatnya. Titik. Wal maitatu yang disebut bangkai, mazalat hayatuha yang hilang nyawanya. Hewan yang mati, hilang nyawanya berarti kan mati kan? Bi ghairi dzakatin syar'iyyatin, tanpa disembelih dengan benar. Disembelih tapi nyembelihnya salah, ya hukumnya bangkai. Atau tidak disembelih mati dengan sendirinya, ya jelas malah bangkai. Maka kalau nyembelih kan minimal 2 urat putus, urat nafas dan urat untuk makan, adanya di sebelah kanan dan sebelah kiri, itu harus putus. Kalau itu udah putus ya wis, kalau dipisah sekalian ya boleh, tapi ada sebagian yang dihukumi makruh. Misalnya langsung jel, palanya sono, badannya sono, lah ya langsung dibuntungi sekalian. Daripada cat lama kan ayam langsung diginiin aja. Kayaknya sadis ya. Yang bahaya itu, ini semoga aja saya yang salah lihat ya. Saya pernah ngeliat di pasar, itu orang nyembelih ayam kan cuman begini sendirian kan. Ini palanya, ini badannya ke bawah pakai cutter, set, langsung dilemparin ke yang buat nyabutin bulu itu. Nah, iya kan? Nah, itu yang timbul keraguan, itu ayam itu mati karena disembelih atau karena diputer di gilingan itu. Kalau memang ayam itu udah putus 2 uratnya, berarti itu matinya karena disembelih. Tapi kalau seandainya nyeset, kok uratnya itu nggak kena, tapi udah ada luka, tapi kan urat ini nggak kena, kemudian dicemplungin ke mesin itu kan otomatis mati ayam. Maka ayam itu dihukumi bangkai, nyembelihnya nggak bener. Tapi kalau udah putus, set, ini kan otomatis dia udah dihukumi mati, walaupun nanti tes matinya itu kecemplung di mesin itu. Ya kadang kan dilemanya di situ ya. Makanya ada aja orang yang sangat hati-hati itu kalau beli ayam yo beli hidup. Beli hidup nanti, Bang tolong dong disembelih, dia keliatin. Nah, lah. Tapi yang kita mau beli ceker sama pala mosok yo. Bang, tolong dong disembelih, mau beli apanya? Ceker apa palanya lah. Sama abangnya ya diomelin. Terus gimana kita? Ya kita berhusnudon, berprasangka baik bahwa sembelihannya itu sudah benar. Makanya orang-orang dulu ya, orang-orang di kampung itu kalau menyembelih ayam datang ke kiainya untuk suruh nyembelih. Itu untuk ngati-ngati. Ini bahwa ini udah ada lisensi halal dari MUI lokal. Lah ya kan, MUI lokal sekampungnya dia. Ini misalnya kayak di Villa Mahkota seadanya Pak Haji Ishak, ya MUI-nya Pak Haji Ishak lah. Makanya orang dulu kan nggak berani kan nyembelih ayam, nyembelih sendiri nggak berani, walaupun bisa nggak berani, karena takutnya ada yang nggak, ada yang salah dari cara nyembelih, nanti kan dihukumi bangkai. Kalau orang kampung saya nyebutnya mudin, Mbak, mudin ya, lebek ya. Kalau orang Jawa ke sini lebek, kalau orang Betawi apa? Sama Lebek. Nah, iya kan. Ini paling enggak kan namanya kan lisensi MUI lokal kan namanya ya. Enggak berani nyembelih. Ya kalau bisa ngerti caranya ya monggo aja. Cuman orang dulu itu saking hati-hatinya. Ya saya dulu ingat asal mau bulan puasa atau ada yang khatam Quran, yuk bawa ayam, ntar bawa uang 100 atau 200 perak buat penajem. wisit namanya dulu. Kalau orang Betawi Mbak penajem. Kalau orang kampung saya wisit, Mbah niki wisite Mbah.
Doanya panjang kalau itu doanya Doanya panjang ya. Lah ya kalau tukang nyembelih di pasar doanya panjang nggak kelar-kelar. Katanya belum kelar. Iya. ngantri 10 itu ayam. Megangin udah pegel ya baca doanya belum kelar-kelar. Lah iya. Ya itu untuk hati-hati itulah. Kalau kita ini yang kita alami sekarang kan kita itu nggak pernah ngeliat kan, kadang nyembelihnya juga taunya udah gitulah. Kita berprasangka baik, berhusnudzon bahwa cara penyembelihannya. Nah, cuman dulu yang bebek yang di pasar Kombo itu kan pada digantung palanya begini aja ya. Saya liatin begini. Oh iya, ini udah kelihatan putus dua-duanya. Berarti udah bener kan ya? Yang di Kombo sana loh. Kan ada itu kan palanya pada gini. Dulu pernah sambil nanter istri saya pernah tuh ya, dari atas motor saya giniin aja. Depan kuruyuk itu, kuruyuk. Ah iya bener itu kan pada lehernya itu. Saya liatin, oh iya, dua utusnya ini udah putus. Yang rawan itu kan yang ayam itu tadi loh. Yang ayam negeri kadang dikagetin aja mati. Tasannya mati. Iya kan ada orang itu dangdutan kenceng aja mati. Apalagi digituin. Nah, dan terus kita yuk berhusnudzon, berprasangka baik bahwa penyembelihannya itu sudah benar. Nah, kalau masih ragu ya gitu kayak saya tadi beli jamu, beli gelas sendiri di rumah. Udah sarus itu nggak usah diaduk. Itu dalam rangka namanya ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Tapi kalau kita udah yakin ya nggak perlu. Ini kalau kita ragu tadi. Wal maitatu ma zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Yang disebut bangkai itu adalah apabila hewan mati tanpa disembelih dengan sembelian yang syar'i. Fa yadkhulu fil maitati wallahu a'lam bis-shawab. Ditandain Pak. Ding ding dan